katakan kamu percaya, Yesus tidak katakan kamu tidak percaya? Ya, dia jawab. Nah, kamu sekarang tidak percaya Yesus adalah Allah? Yesus bukan Allah menurutmu? Dia bilang, ya. Kalau begitu sekarang saya bertanya, kapan dan di mana Yesus pernah mengucapkan dari mulutnya langsung, aku bukan Allah, jangan sembah aku? Berikan saya satu ayat di dalam kitab suci yang di mana Yesus sendiri mengatakan, aku bukan Allah, jangan sembah aku. Bisa kasih tunjuk ayat seperti itu? Ada ayat seperti itu? Pernah Yesus mengucapkan seperti itu? Tidak. Jikalau kamu hanya mau percaya apa yang dikatakan Yesus, bagaimana kamu bisa percaya dia bukan Allah, sedangkan dia sendiri tidak pernah mengatakan dia bukan Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa muallimina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Gus Nurul Hidayat. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Langsung saja pada kesempatan kali ini bisa kita lihat sendiri di video tersebut ada seorang pendeta Kristen yang menyatakan bahwasanya di dalam kitab Injil ataupun Alkitab tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwasanya Yesus mengatakan aku bukan Allah, maka jangan sembah aku. Seperti itu. Untuk menjawab pernyataan dari pendeta Kristen yang berada di video tersebut, yang pertama perlu kita ketahui bahwasanya di dalam Alkitab Injil, baik perjanjian barunya yaitu Gospel Yohanes, Matius, Lukas, Markus, Kerasulan, Yesaya, dan lain sebagainya, itu dijelaskan bahwasanya Yesus utusan yang diutus oleh Allah. Salah satu contoh keterangan yang berada di dalam Gospel Yohanes pasal 17 ayat 3 yang berbunyi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kemudian di dalam Gospel Yohanes pasal 14 ayat 24, dia Yesus berkata, firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku, Kemudian di dalam Gospel Yohanes pasal 12 ayat 49 yang berbunyi, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Kemudian di dalam Gospel Markus pasal 12 ayat 29 yang berbunyi, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Maha Esa. Jadi jelas di dalam kitab Injil ataupun Bible Perjanjian Baru dijelaskan bahwasanya Yesus memang utusan Allah yang diutus kepada kaum Israel, diutus untuk menyampaikan bahwasanya Allah Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah, Allah yang berhak disembah, Allah yang pantas disembah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang diajarkan Yesus ataupun Nabi Isa kepada kaumnya, yaitu kaum Bani Israel. Kemudian yang kedua ataupun yang seterusnya, perlu kita ketahui bahwasanya Tuhan yang menciptakan alam semesta itu terdapat keterangan yang berada di dalam
kitab Injil ataupun Bible, saya mengambil keterangan di dalam Gospel Wahyu pasal 4 ayat 11 yang berbunyi, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Kemudian juga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab." Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, dan perputaran malam dan siang, laayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal ataupun berfikir. Seperti itu. Jadi jelas di dalam Al-Quran dan di dalam Bible versi barunya dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang menciptakan perputaran siang dan malam, matahari, bulan, dan lain sebagainya, itu Allah yang menciptakan. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya di dalam kitab Injil dan di dalam kitab Al-Quran jelas bahwasanya Yesus adalah utusan yang diutus oleh Allah. Kemudian jelas juga dan secara gamblang di dalam kitab Injil menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila sahabat-sahabat sekalian memiliki dalil-dalil, keterangan-keterangan yang lebih lengkap, silakan berkomentar di video saya agar saya bisa menambah ilmu pengetahuan, menambah wawasan tentang hal yang saya bahas ini, tentang perbandingan agama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.